Tujuh Salapan Channel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahayuwaidin di 78 Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial untuk rekan-rekan yang mungkin pada saat ini sedang melakukan proses ajuan proposal untuk KKG ya, atau KKM, atau mungkin juga MGMP, MGBK, atau Pokjawas mungkin ada. Oke, nah jadi hal penting yang ini banyak juga ditanyakan oleh rekan-rekan, bagaimana cara melakukan atau membuat template untuk nantinya diinputkan ke KKGTK ya, yang Madrasah Reform itu yang di online. Sedangkan di sini ada aturan-aturan tersendiri gitu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sharing ya, mungkin untuk rekan-rekan yang masih kebingungan dalam melakukan proses pembuatan template ini. Oke, nah sekarang saya sudah memiliki template ya yang sudah saya buat. Jadi di sini ada beberapa kegiatan. Nah ini kalau ya ada 6 kegiatan ya, ada 6 kegiatan. Kemudian hal penting yang harus dipahami oleh rekan-rekan itu adalah, jadi ketika masuk ke Madrasah Reform, di sini silahkan download template proposal ya. Yang penting itu adalah template proposal dan modul PKB-nya itu di-download. Nah, kenapa demikian? Karena ini aturannya memang mutlak ya, memang jelas di sini. Ketika rekan-rekan mendownload template, itu di sini ada aturan-aturan tersendiri. Jadi di sini silahkan rekan-rekan baca. Jadi, nah seperti ini. Masing-masing kelompok modul terdapat UP wajib yang diberi warna khusus dan UP pilihan. Nah, ini juga banyak dipertanyakan oleh rekan-rekan. Jadi, jangan asal memasukkan modul atau UP ya. Jadi, di sini kita wajib memilih UP wajib terlebih dahulu. Jadi, sebelum memilih UP pilihan itu kita wajib untuk memilih UP yang wajib terlebih dahulu. Oke, kemudian di sini satu kegiatan itu satu UP. Nah, di sini ada keterangan ya, untuk KKG, MGMP, MGBK memilih satu UP wajib lebih dulu satu ya. Jadi kita hanya diwajibkan untuk memilih satu UP wajib terlebih dahulu sebelum menambahkan UP pilihan. Nah, sedangkan aturannya itu adalah 32 sampai 36 JP. Oke, kita akan coba ya kalkulasikan. Nah, di sini ini mulai dari jenjang MI sampai ke modul Pokjawas di sini ya. Oke, kita akan lakukan percobaan untuk jenjang MI dulu. Jadi maksimalnya itu JP-nya itu antara 32 sampai 36 ya. Oke, ini JP-nya ya. Jadi antara kisarannya itu antara 32 sampai 36. Oke, bagaimana caranya? Itu tadi di keterangan kita wajib memasukkan minimal satu UP wajib terlebih dahulu. Nah, saya ambil contoh di sini. Oke, ini jenjang MI ya. Oke, saya akan coba masukkan ini pengukuran ya, 10 JP. Kita akan buat ini baru. Oke, kita akan pastikan di sini. Kemudian yang berikutnya, nah berarti kita sudah mempunyai satu UP ya, UP wajib ini. Kemudian yang berikutnya, misalnya kita memilih kayak ini, kesadaran fonologis ya. Oke, kemudian nah ini kita sudah 18 ya. 10 ditambah 8 itu 18. Kemudian kita akan coba masukkan untuk taksonomi Bloom. Coba.
kita akan buat rumus ya. Oke, kita akan buat rumus di sini, autosum. Oke, kita baru 24 ya. Baru 24, kita cari lagi. Misalnya, oh iya, satu hal yang perlu rekan-rekan perhatikan. Jadi di template itu di sini ada poin penting ya. Kalau menurut saya ini poin penting. Banyak mungkin yang melupakan rekan-rekan. Jadi di sini ada materi umum, toleransi keberagamaan dan kebijakan Menteri Agama menjadi materi wajib dalam setiap pembukaan dan atau. Jadi maksudnya adalah bisa di pembukaan atau di penutupan kegiatan PKB ya, di KKG. Yang disampaikan oleh pejabat Kementerian Agama Provinsi, materi tersebut memiliki masing-masing 1 JP. Toleransi keberagamaan dan kebijakan Menteri Agama. Kita akan lihat di sini. Nah ini, kebijakan Menteri Agama 1 JP in, kemudian toleransi dalam keberagaman 1 JP in. Oke, nah jadi banyak juga rekan-rekan yang bertanya, apa maksud dari in, on, dan in? Jadi maksud dari in, on, in ini adalah metode dalam pembelajaran mungkin bisa, atau metode dalam tatap muka, itu yang dipadukan antara metode tatap muka dengan metode secara mandiri ya. Jadi tidak full secara tatap muka. Nah, jadi bedanya metode tatap muka full dengan metode in on in itu adalah jika in on in ini adalah ada mandirinya gitu. Jadi tidak sepenuhnya full. Jadi full kemudian secara tatap muka maksudnya, kemudian ada yang secara mandirinya gitu. Oke, nah ini juga harus kita masukkan ya. Ini karena tadi di keterangannya wajib. Kita akan coba masukkan. Oke, 26. Jadi kita tinggal sekitar 6 lagi ya. Kita akan cari. Oke, misalnya keterampilan menulis di sini 8 ya. Oke, jumlahnya 34 dan ini 34 itu jadi sesuai ya, karena minimal itu 32 JP, kemudian maksimal 36 JP. Nah, jadi kita sudah kalau dari segi JP ini sudah sesuai, kita 34. Nah, kita lihat lagi. Jadi ada aturan lain ya. Jadi ada aturan lain. Di sini in dilakukan paling sedikit 1 JP sampai 8 JP per hari dalam satu kegiatan, sedangkan on maksimal 3 JP per hari dalam satu kegiatan. Jadi on-nya itu tidak boleh lebih dari 3 JP ya. Oke, kita akan buat. Oke, ini in, on, in ya. Oke, ini untuk mempermudah ya. Oke, jadi kita sudah memasukkan 1 UP wajib. Kemudian untuk kebijakan umum juga kita sudah memasukkan di sini yang 1 JP, yang 1 ditambah 1 JP berarti 2 JP. Kemudian UP pilihan juga kita sudah memasukkan. Nah, jadi kita ada 6 ya, sekitar 6 kegiatan ini. Ada 6 kegiatan. Nah, jadi untuk rekan-rekan kita akan lihat. Jadi tadi ada keterangan bahwa memang untuk in itu adalah 1 sampai 8 JP per hari. Untuk on itu tidak boleh lebih dari 3 JP. Kita akan lihat di sini. Untuk in 4 ini ya. Kita akan lihat yang in dulu. In di sini tidak ada yang lebih dari 8 JP.
Ini juga tidak ada yang lebih dari 8 JP. Jadi kita bisa untuk satu pertemuan semua ya. Nah, ini karena ini 4 JP kan. Jadi sedangkan maksimalnya itu 8 JP. Jadi boleh ya. Jadi boleh satu pertemuan. Untuk 6 juga ini sama. Jadi untuk ini yang in 6 itu 6 JP itu boleh satu pertemuan. Jadi kenapa? Karena memang tadi di aturannya yang penting tidak melebihi dari 8 JP ya. Tidak melebihi dari 8 JP ini boleh. Oke, kemudian yang kedua untuk on itu tadi di keterangan tidak boleh lebih dari, yaitu adalah 4 JP. Nah, bagaimana caranya? Jadi ini kita harus di dua kali pertemuankan. Nah, kita buat dua di sini. Kemudian ke bawahnya untuk yang ini ya. Ini tidak masalah ya. Jadi 3 JP ini bisa satu pertemuan. Kemudian ini 0, 0, 0, ini satu pertemuan. Ya, ini sesuai ini nih, sesuai on. Oke, biar tidak bingung ya, kita buat in, on, in. Oke, kemudian untuk in di sini, ini tidak masalah ya. Jadi tidak ada yang lebih dari 8 JP. 1, 1, 0, 0, 0, 1. Oke, nah ini disebut subkegiatan ya. Oke, kita akan buat. Oke, subkegiatannya itu nih. Jadi kita akan totalkan ya jumlahnya. Oke, nah ini maksud di sini kenapa ini ada keterangan seperti ini gitu. Jadi kenapa tidak memakai ini aja? Nah, gini maksudnya. Jadi tadi kan ada keterangan in on in-nya itu jelas gitu. Jadi untuk kegiatan yang in itu tidak boleh lebih dari 8 JP. Nah, sudah kita lihat semua di sini yang in tidak ada yang lebih dari 8 JP ya. Jadi paling besar ini 6 JP. Nah, berarti itu bisa dilakukan dalam satu kali pertemuan selama tidak melebihi dari 8 JP. Nah, ini 1, 1, 1, 1 sesuai ya. Nah, ini kenapa 0 ya? Karena memang di modulnya ini 0 ya. Untuk memahami kurikulum taksonomi Bloom ini tidak ada on in, jadi cuma in saja ya. Nah, dari mana kita tahu ini? Nah, dari tadi ya, dari modul. Nah, ini jadi jangan sampai keluar dari modul yang ada di sini. Oke, nah kita akan jumlahkan. Nah, untuk on. Nah, untuk on ini kan maksimalnya itu per hari 3 JP ya. Nah, sedangkan di sini untuk pengukuran, untuk materi pengukuran itu onnya itu 4 JP. Jadi makanya kita akan dibuatkan dalam 2 kali pertemuan ini. Jadi karena tidak boleh melebihi dari 3 JP ya dalam satu hari. Jadi makanya untuk on yang pengukuran ini itu subkegiatannya di 2 kalikan. Jadi di 2 hari kan. Oke, nah ini. Jadi jumlahnya kita sudah memiliki jumlah JP-nya itu 34 totalnya. Kemudian jumlah sub kegiatannya itu adalah 13. Nah, jumlah kegiatannya itu ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kegiatan. Kemudian 34 JP. Dan 13 sub kegiatan. Oke, jadi kita sudah memiliki 3 poin ya. Kita sudah memiliki 3 poin. Oh iya, termasuk yang tadi. Jadi poin yang UP wajib dan UP pilihan juga kita sudah sesuai gitu. Jadi tidak ada permasalahan. Oke, kemudian berikutnya. Oke, di sini jelas ya. Masing-masing subkegiatan harus menginformasikan jadwal waktu pelaksanaan. Ini juga jelas kebutuhan kegiatan in berbeda dengan kegiatan on. Nah, ini ya. Jadi
ini yang harus dipahami oleh rekan-rekan. Jadi sebelum membuat template atau sebelum membuat proposal, sebelum menaikkan atau menginputkan template ini ke dalam sistem, jadi pastikan bahwa rekan-rekan sudah betul-betul memahami bagaimana cara pemilihan untuk model PKB ini gitu ya, model PKB ini. Jadi silahkan pelajari terlebih dahulu, ini jumlah-jumlah jamnya, kemudian baru dipilihkan sesuai dengan apa yang diminta ya, apa yang diaturan. Jadi aturannya itu di rentan antara 32 sampai dengan 36 JP ya. Oke, ya dalam aturan untuk subkegiatan juga di sini jelas ya. Jadi kita akan lihat ya. Kita akan lihat. Nah, ini KKG minimal memiliki 5 subkegiatan. Nah, jadi minimal 3 kali pertemuan in, kemudian 2 kali pertemuan on. Ini untuk KKG ya. Nah, kalau untuk MGMP ini beda lagi. Untuk MGMP itu adalah 7 kali subkegiatan. Nah, ini jelas mutlak ya. Jadi harus diperhatikan juga oleh rekan-rekan. Jadi jangan sampai membuat kegiatan yang subkegiatannya itu di bawah 5 untuk KKG atau di bawah 7 untuk MGMP, MGBK, KKM dan Pokjawas ya. Nah, kita akan lihat yang tadi berapa subkegiatannya. Nah, ini 13. Nah, jadi makanya ketika memilih modul, silahkan dipetakan terlebih dahulu, pastikan bahwa semua aturan itu sudah sesuai. Ya, mulai dari pemilihan UP wajib, minimal 1 UP wajib, kemudian baru memilih UP pilihan, dan pastikan bahwa jumlahnya itu ada di antara rentang 32 sampai dengan 36. Oke, nah, hal lain itu adalah tentang subkegiatan, aturan JP di in, on, dan in ya. Jadi innya itu tidak boleh lebih dari 8 JP untuk 1 hari per kegiatan. Kemudian on-nya itu tidak boleh lebih dari 3 JP dalam 1 hari. Oke, jadi silahkan dipetakan terlebih dahulu seperti ini, kemudian dijumlahkan, dan pastikan sesuai semuanya ya. Kita akan coba untuk jenjang lainnya ya. Ini untuk jenjang MI. Kita akan coba untuk jenjang MTS. Oke, di sini kita akan lihat ya, kita ambil contoh untuk bahasa Indonesia saja ya. 8, 6, 6, 12 tambah 8, 20 ya. Kalau semua juga. Nah, kita ambil semua saja ya. Oke, kita ambil semua. Jadi ini UP wajib semua. Kemudian nah, ini UP wajib kita sudah ada 3 ya. Jadi ada 3 ini. UP wajib menelaah unsur pembangunan teks puisi, menyimpulkan makna puisi, menyajikan gagasan. Nah, ini sudah 3. Kemudian ini juga pasti ya. Jadi pastikan bahwa kebijakan Kementerian Agama dan toleransi ini selalu dimasukkan di sini. Karena tadi memang jelas keterangannya bahwa memang itu adalah materi umum yang wajib setiap pembukaan dan atau ketika penutupan. Jadi silahkan masukkan saja di sini. Oke, nah kemudian yang berikutnya, ini kita baru memiliki 22 ya. Jadi ini 20 untuk UP wajib, kemudian 2 untuk materi umum ini. Nah, kita akan tambahkan berarti 22 sekitar 10 lagi ya. Oke, kita akan coba 10. Kita akan cari yang 10 ya. Oke, ini aja ya. Atau ini ya. 66 ini. Oke. Kita akan coba masukkan. Nah, jadi kita sudah memiliki 34. Jadi ini UP wajib, kemudian ini adalah materi umum, kemudian ini adalah UP pilihan. Oke, jumlahnya ini 36. Kemudian kegiatannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 kegiatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 kegiatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 kegiatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 kegiatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 kegiatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 kegiatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 kegiatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 kegiatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 kegiatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 kegiatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 kegiatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 kegiatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7
Oke, nah kita akan lihat ini dipetakan ya di subkegiatan. Kita akan lihat in di sini. Tidak ada yang lebih dari 8 JP ya. Ini juga sama, tidak ada yang lebih dari 8 JP. Jadi ini yang in di sini semua bisa dilakukan dalam satu kali pertemuan. Oke, ini satu. Kemudian untuk in yang kedua, yang ini juga sama. Ini tidak ada masalah ya. Jadi satu. Kemudian ini 0 juga. Ini satu. Oke. Nah, kalau ini jelas ya. Kalau ini karena di sininya 0, kita memasukkan juga 0 di sini ya. Oke. Nah, kemudian untuk on, ini untuk on, kita akan lihat di sini 2 JP semua ya. Tidak ada yang melebihi dari 3 JP. Jadi ini bisa dalam satu kali pertemuan. Oke, di sini satu. Sama yang ini juga, yang in tidak ada masalah ya, karena 8 JP untuk in. Kita akan jumlahkan. Oke, 17. Jadi kita sudah memiliki 7 kegiatan, kemudian 34 JP, kemudian subkegiatannya itu ada 17. Nah, ini sudah melewati ketentuan ya. Maksudnya sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini untuk MGMP atau KKG itu minimal 5 kali subkegiatan. 3 kali in, 2 kali on. Kita akan lihat. Ini jelas lebih ya. In-nya banyak, on-nya juga banyak ya. Jadi lebih dari yang tadi. Kemudian untuk UP wajib dan UP pilihan juga ini sesuai. Jadi kita sudah memasukkan UP wajib, UP pilihan, serta kebijakan dan toleransi dalam keberagamaannya. Sesuai dari aturan tadi. Oke, itu untuk jenjang MTS ya. Nah, sekarang kita akan coba satu kali lagi untuk jenjang MA. Nah, kita akan lihat, ambil contoh bahasa Inggris ya ini. Oke, kita ambil saja dua-duanya di sini. Fungsi sosial structural text dan listening dan reading ya. Oke. Oke, ini UP wajib. Kemudian kita baru memiliki 16. 7 tambah 7, 14 tambah 2, 16. Oke, kita akan tambahkan lagi. Oke, nggak apa-apa, kita masukkan yang wajib lagi satu di sini ya. Oke, 22. Kemudian UP pilihan berarti sekitar 10 lagi ya. 10 lagi untuk mencapai 32. Oke, UP pilihan kita ambil saja ini ya. Jadi supaya pas 32. Nah, ini 32 JP. Jumlah kegiatannya 7. Kita akan lihat di sini. Nah, ini juga tidak ada masalah sepertinya ya. Karena ini in dan in ini tidak ada yang melebihi dari 8 JP. Sehingga bisa dilakukan dalam satu kali pertemuan. Kemudian on juga di sini tidak ada yang lebih dari 3 JP. Sehingga bisa dilakukan dalam satu kali pertemuan. Jadi ininya sama 17. Kemudian jumlah JP-nya 32. Oke, nah itu. Jadi rekan-rekan silahkan pahami dulu modul untuk pelatihan PKB ini ya, dari semua jenjang. Jadi sebelum dibuatkan atau dimasukkan ke dalam template, pastikan bahwa rekan-rekan sudah benar-benar memahami dan melakukan pemetaan, sehingga semua ketentuan dan semua aturan itu sudah sesuai dengan apa yang hendak akan kita masukkan ke dalam template. Oke, nah jika sudah seperti itu, tinggal langsung masukkan saja ke dalam template, karena templatenya sudah ada ya. Templatenya sudah ada, silahkan. Nah, kemudian
pastikan juga ketika rekan-rekan membuat template, ini ada aturan-aturan lainnya terkait anggaran ini. Kita akan lihat. Nah, ini sewa ruangan diperlukan jika tidak ada ruang kelas. Jadi jangan asal memasukkan sewa ruangan misalnya berapa, sedangkan misalnya kita memiliki ruangan yang memang representatif atau cukuplah untuk dilakukan kegiatan ini. Kemudian subsidi kuota diberikan jika BIMTEK dilakukan secara maya atau daring ya. Awas, jadi kalau memang BIMTEK ini tetap muka atau in on in ya setidaknya atau mungkin bisa saja ketika on itu dilakukan secara daring, ya silahkan menggunakan subsidi kuota. Nah, kemudian ini nomor 3, pengganti transportasi diberikan kepada peserta yang hadir di BIMTEK berkegiatan minimum 4 CP. Kita akan lihat lagi ya di sini. Dalam satu hari itu ada yang 4 CP tidak? Nah, di sini kalau ini tidak ada, nah jadi jangan sampai memasukkan pengganti transport ya. Jadi transport itu minimal kegiatannya itu 4 CP. Nah, kalau di bawah 4 CP itu tidak boleh. Kemudian uang harian diberikan pada jika BIMTEK yang berkegiatan 8 CP. Contohnya banyak ya, yang 8 CP langsung. Nah, ini 8 CP ini boleh berarti. Kemudian untuk jenjang MI, nah ini ada nih assessment ya. Ini 8 CP berarti ini boleh memasukkan uang harian ya. Kemudian akomodasi ini diberikan jika peserta atau narasumber harus menginap, misalnya jaraknya karena jauh, yaitu boleh memasukkan akomodasi. Nah, ini perlu diperhatikan juga bahwa memang bantuan KKG ini hanya 15 juta ya. Jadi dan Pokja yang lainnya itu 30 juta. Jadi pastikan ketika membuat template, ketika memasukkan anggaran RAB, ini jumlahnya itu harus sesuai. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, harus sesuai. Kalau KKG 15 juta dan untuk Pokja yang lainnya itu adalah 30 juta. Oke, mungkin itu gambaran singkat ya yang bisa saya berikan untuk rekan-rekan. Semoga ya ini bisa menjadi jawaban untuk rekan-rekan yang mungkin pada saat ini sebagian mungkin mengalami kendala dalam melakukan proses pembuatan template ini. Oke, itu mungkin yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.